kesempurnaan. Termasuk rukun umrah yang pertama yaitu ihram, niat ihram dari mikot. Ya, tidak boleh melewati mikot. Niat umrah di tempat mikot itu merupakan wajib. Apabila niatnya itu lewat dari Abyal Ali di tempat mikotnya Ahlul Madinah, maka kita harus diwajibkan harus kembali. Misalkan kita dibawa oleh bus lewat, hanya lewat saja, tidak berhenti, tidak niat di sini, maka wajib kembali mundur lagi. Nah, tidak boleh, itu namanya melewati batas mikot. Mikot itu artinya Bapak Ibu tempat atau batas niat, ya, tempat batas niat umrah. Tidak boleh melewati dari tempat tersebut. Dan setelah kita berniat umrah dengan mengucapkan nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, saya sengaja berniat umrah, ya, dengan berihram umrah karena Allah Ta'ala. Boleh ditambahi, ya, fa in habasni habisun fa mahalli haitsu habastani. Dengan mengucapkan itu namanya insyaallah, niat umrah syartiyah. Artinya kalau dulu kan banyak begal, makanya ada niat umrah syartiyah. Seandainya kita sudah niat, ya, niat haji maupun niat umrah, sebelum nyampe ke Mekah ternyata dihadang oleh askari, nggak boleh umrah hari ini, atau nggak boleh haji. Kayak kemarin banyak teman-teman yang nggak punya tasrih di Mekah, nekat mau haji, nggak punya tasrih, kemudian dihadang oleh askari, dihadang lalu ditangkap, dibuang ke Jeddah, balik lagi. Itu kalau nggak niat haji Bapak Ibu atau nggak niat umrah, ya, itu rusak. Artinya harus kena dam, ya, kena dam. Tapi kalau ada niat seperti yang saya baca tadi, fa'in habisnya habisan, maka tidak perlu menyembelih kambing. Kalau kita ada niat, seandainya maksudnya fa'in habis ini apabila ada gangguan, halangan di perjalanan sehingga kami batal untuk melaksanakan ibadah umrah, maka disitulah tempat kita bertahan. Itu maksudnya. Nah, niat umrahnya nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kita bimbing bersama besok. Di perjalanan maka disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk membaca talbiyah atau membaca zikir. Sebaik-baik zikir itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jemaah akan mengikuti bacaan-bacaan saya besok di sampai capek, sampai ngantuk, ya, berzikir. Asalkan kecapean untuk membaca talbiyah, bisa baca salawat, ya, sebanyak-banyak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau membaca zikir-zikir yang lain, subhanallah subhanallah, nanti pelan-pelan. Udah kecapean tadi, biru kecapean Ustaz, mau pemakan kecapean dalam hati masing-masing. Astagfirullah, dalam hati. Sampai capek mau zikir kan di perjalanan jauh. Banyak-banyak berzikir. Kemudian di rest area kita berhenti dan beristirahat, jaga larangan-larangan ihramnya, ya. Jaga larangan ihramnya. Di antaranya larangan-larangan ihram, ya, setelah kita menjatuhkan niat umrah, pertama tadinya boleh potong, sekarang nggak boleh lagi. Kalau udah niat umrah, tadinya kalau dari hotel boleh pakai pewangi, setelah niat umrah nggak boleh lagi pakai pewangi, nggak boleh lagi pakai minyak rambut, nggak boleh lagi pakai apa-apa yang wangi lah, ya, baik itu tisu yang saya sebutkan tadi. Nah, itu termasuk apa ya? Hand sanitizer jangan pakai. Itu sah itu. Alkohol, ya. Ya, pakai itu. Nah, Jangan buka. Akan pakai yang pasli. Kalau pasli itu enggak masalah, bukan pewangi. Ya. Lotion itu wangi, ya. Body lotion itu wangi. Ya. Dan begitu pula yang sariawan.
biasa sariawan di sini ngelupas ya. Iya. Enggak usah dikupas, kecuali lepas sendiri nggak apa-apa. Di bibir biasanya ada, nggak usah dilepas, sengaja dilepas, biar ngelupas sendiri nggak apa-apa. Kemudian larangan ihram ya. Setelah niat tidak boleh menghibah, membicarakan orang ya, membicarakan orang begini atau membicarakan sesuatu yang menimbulkan maksiat, nengok HP. Kalau bisa jangan, nggak usah buka media-media. Nah, biasanya kalau buka media Facebook apa Instagram dan sebagainya itu bisa nggak sengaja melihat orang yang sedang membuka auratnya kadang-kadang ya di dalam media itu. Yang boleh bertengkar Juga tidak boleh jidal ya, jidal rafas wala jidal wala fusuq fil hajj. Tidak boleh rafas suami istri ketika berihram, insyaallah tidak. Kemudian jidal, bertengkar, berdebat sesama teman atau dengan orang lain. Fasik, tidak boleh fasik, tidak boleh mengambil atau menggosok apa miliknya orang lain, baik sandal atau punya siapa saja ya, atau sesuatu yang menimbulkan kemaksiatan, menimbulkan dosa, itu tidak boleh ya dalam kondisi ihram maupun di luar ihram, sama kalau sesuatu yang menimbulkan dosa. Itu di antara larang-larang ihram. Kemudian membunuh binatang-binatang ya, nanti ada di muka ada burung merpati misalkan, ada kucing dan sebagainya, dianiaya apalagi dibunuh, itu tidak boleh, termasuk larangan ihram. Apalagi menggunting, mencabut rambut ya, mengguntingnya itu tidak diperbolehkan, termasuk larangan-larangan ihram. Dan siapapun yang melanggar larangan-larangan ihram harus ditanggung sendiri ya. Larangan-larangan ihram ada kalanya fidyah, dam ya, fidyah atau dam. Kalau larangannya itu terlalu berat, maka dam itu harus menyembelih kambing. Contoh, bapak-bapak dengan sengaja ya, bapak-bapak dengan sengaja menggunakan kaos kaki, sengaja pakai kaos kaki atau sengaja pakai peci karena alasan panas, nah, itu kena dam. Pakai jaket misalkan atau baju yang berlanjut pakai kaos, kan dulu pernah ada saya jemaah dulu nyampe ke Mekah, nyampe ke hotel, bukan dulu, tempo hari juga ada. Tempo hari punya jemaah orang lain, tapi nyampe ke hotel Mekah, kain ihramnya dilepas, lalu pakai kaos. Bapak-bapak ini, nah, ini nggak boleh ya. Yang mereka atau bapak itu saya kira umrahnya sudah selesai katanya. Udah nyampe ke Mekah, dia kira sudah selesai. Nah, umrah itu baru selesai kalau sudah tahallul ya. Jadi rukun umrah pertama niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, ada 5. Kalau sudah tahallul baru bebas, boleh buka kain ihramnya ya. Kemudian larangan-larangan ihram apalagi? Jadi tidak boleh membuka kaki. Ya biasanya tidak sengaja, tidak sadar, ya nggak hati-hati juga. Ya. Batas rambut gugur atau jatuh karena sengaja digosok-gosok misalkan ya, atau digaruk-garuk jatuh sampai 3 lembar. Nah, ini fidyah namanya. Bayar fidyah itu sebanyak 1 mod. Perkiraan itu memberi makanan kepada orang 6 fakir miskin, per orangnya itu 1 modnya, yaitu sesuatu makanan yang mengenyangkan. Apa itu? 1 porsi lah, katakan 1 porsi makanan 15 rial. 6 orang dikali 15, dibagikanlah kepada fakir miskin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan harta atau 15 rial ini dibagikan
harus dibagikan kepada orang fakir miskin yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, yakni di tanah suci. Ya, boleh cincin ini diberikan ke orang jejak.